Sungai Musi merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Dengan panjang 750 km dan lebar antara 200 sampai 300 meter. Hulunya berada di Ujan Mas Kabupaten Kepahyang Bengkulu dan hilirnya bermuara menuju Selat Bangka. Sungai Musi melalui beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki wilayah seluas 97.159 km persegi. Keadaan Sungai Musi saat ini. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka banyak aktivitas penduduk seperti budidaya ikan dengan sistem keramba, pembuatan kanal, perkebunan sawit, penambangan pasir, limbah pertanian, mandi cuci kakus, pembangunan jembatan besar yang berjumlah tidak sedikit, serta pembuangan limbah rumah tangga di aliran Sungai Musi. Aktivitas ini dapat menyebabkan terjadinya peningkatan beban limbah organik. Untuk keadaan Sungai Musi saat ini, sedang terjadi peningkatan debit air dikarenakan musim hujan yang marak terjadi. Penyebab keruhnya Sungai Musi. Penyebab dari keruhnya air Sungai Musi yaitu akibat dari campuran tanah yang merembes dari kaki-kaki jembatan besar yang dibuat pada sepanjang aliran sungai. Akibatnya, beberapa pinggiran dari sungai berubah menjadi keruh. Sedangkan untuk bagian tengah belum tercemar karena belum tercampur dengan tanah. Penyebab lain dari keruhnya sungai ini yaitu kumpulan sampah yang menumpuk akibat dari pembuangan sampah sembarangan di pinggir sungai, sehingga terbawa arus dan menyebar luas ke bagian lain dari sungai. Meskipun begitu, terdapat beberapa dampak positif dari terjadinya pembangunan di Sungai Musi. Seperti yang pertama, para nelayan masih dapat memancing ikan, tetapi mereka harus pergi ke bagian tengah sungai karena di sana airnya belum tercemar dan masih dapat dikatakan air sungai yang bersih. Lalu, semakin mudah masyarakat sekitar untuk melakukan perdagangan atau untuk pergi ke daerah seberang tanpa harus menaiki perahu. Dan yang terakhir, semakin banyak dan lancarnya jalur lalu lintas warga untuk menyeberangi sungai. Kemudian, solusi apa yang bisa diberikan dengan melihat kondisi Sungai Musi saat ini? Solusi yang bisa diberikan diantaranya, yang pertama, pemerintah setempat dapat mengurangi pembangunan jembatan yang berpotensi akan membuat tanah pinggiran sungai menjadi lengser atau menipis, yang nantinya akan menyebabkan tanah longsor akibat hujan yang menyerang bagian tanah. Yang kedua, menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di sepanjang aliran sungai, sebab bagian dari kewajiban dan tanggung jawab masyarakat yaitu untuk tetap menjaga kebersihan dan kemurnian sungai. Dan yang terakhir, bisa melakukan pembangunan sungai ulang, tetapi tidak berpotensi membuat sungai menjadi rusak. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan mengenai kawasan Sungai Musi saat ini. Saya Neti Angelina, pamit undur diri melaporkan dari tempat kejadian. Sekian, terima kasih.